Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Akmal. Saya akan menjelaskan tentang produk dan stabilitas persediaan. Baik, pada definisi produk, apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, baik berupa barang maupun jasa. Merupakan hasil dari proses produksi yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang dihasilkan. Jadi produknya itu ada produk konsumsi. Misalkan produk konsumsi itu dibeli untuk penggunaan pribadi langsung, contohnya seperti makanan, kosmetik, pakaian, atau jasa. Yang kedua ada produk industri. Produk industri itu kayak digunakan organisasi untuk mendukung proses produksi lain. Contohnya ada bahan baku, mesin, peralatan pabrik. Yang ketiga ada strategi unik. Setiap jenis butuh pendekatan pemasaran dan distribusi berbeda. Yang selanjutnya ada esensi manajemen persediaan. Apa itu persediaan? Barang yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan di masa mendatang demi mencegah hambatan operasional. Contohnya ada bahan baku siap diolah, bahan barang dalam proses sedang dikerjakan, barang jadi siap dikirim ke konsumen. Mengapa ini penting? Karena untuk menjamin ketersediaan barang selalu ada saat dibutuhkan pelanggan. Yang kedua ada efisiensi biaya, mengontrol biaya simpan gudang. Terus ada kelancaran produksi, mencegah pabrik berhenti beroperasi. Terus ada memaksimalkan profit, perputaran sehat. Selanjutnya ada stabilitas, ancaman, dan solusi. Tujuan utama adalah menjaga tingkat stok tetap optimal. Di sini ada resiko stock out. Ada kurang stok saat permintaan ada. Contohnya kayak seperti yang ada di sini, ada kehilangan penjualan, ada penurunan reputasi dan kepercayaan pelanggan, ada terhambatnya proses produksi lanjut. Yang selanjutnya ada resiko overstock. Kelebihan stok yang menumpuk di gudang, model perusahaan tertahan, cash flow buruk. B. Perawatan gudang membosankan, risiko barang usang atau kadar. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor penentu dan metode penilaian. Ada faktor internal, perencanaan produksi, sistem, WMS, kapasitas gudang, dan kebijakan manajemen perusahaan. Ada faktor eksternal, fluktuasi pasar, kondisi inflasi, ekonomi, kinerja pemasok, dan kebijakan logistik pemerintah. Selanjutnya ada metode akuntansi. Ada FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Ada LIFO, ada terakhir masuk, dijual dulu. Dan berbagai macam lainnya. Nah, yang terakhir ada safety stock dan langkah strategis. Safety stock adalah cadangan untuk antisipasi lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman. Langkah strategisnya itu ada forecasting. Ada ramalkan permintaan berbasis data. Ada monitoring, pantau stok real time. Ada calculate CSS, yaitu tentukan jumlah optimal. Ada systemize, gunakan software atau ERP atau WMS. Dan yang terakhir ada affiliate, audit rutin kinerja pemasok. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya tentang perencanaan produksi 2026 akan dijelaskan oleh teman saya Rosita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan produksi 2026 dari PT Segar Abadi tahun 2026. Yang selanjutnya
Baik, dari studi kasus persoalan ini kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan studi kasus tersebut, total penjualan yang direncanakan selama tahun 2026 adalah 460.000 botol. 460.000 botol, penjualan tersebut dibagi ke dalam 4 triwulan. Ini teman-teman, dibagi menjadi 4. Triwulan pertama itu 95.000 botol, triwulan kedua 120.000 botol, dan triwulan ketiga 110.000 botol, triwulan keempat 135.000 botol. Di awal tahun perusahaan memiliki persediaan barang jadi sebanyak 72.000 botol. Nah, kita dapat ketahui bahwa persediaan awal itu 72.000 botol, sedangkan sementara itu, manajemen menetapkan target persediaan akhir tahun sebesar 24.000 botol. Persediaan akhirnya ada di 24.000 botol, artinya perusahaan ingin mengurangi persediaan sebanyak 48.000 botol secara bertahap dan merata sepanjang tahunnya. Lalu, pertanyaannya, hitunglah selisih tingkat persediaan yang harus dikurangi setiap triwulan dan tentukan persediaan akhir pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Susunlah anggaran produksi untuk setiap triwulan dan hitunglah total produksi yang harus dilakukan selama tahun 2026. Nah, langkah pertama yang harus kita hitung adalah menghitung selisih tingkat persediaan. Menghitung selisihnya, kita dapat hitung dari persediaan awal yang dikurang persediaan akhir dibagi jumlah triwulannya. Nah, persediaan awal tadi kita dapat ketahui bahwa ada 72.000 botol dikurang persediaan akhir 24.000 botol dan dibagi menjadi 4 triwulan. Yang hasilnya itu 12.000 botol. Jadi selisih tingkat persediaan setiap bulan triwulannya adalah 12.000 botol. Lalu langkah selanjutnya, ini langkah kedua, yaitu menghitung persediaan akhir setiap triwulan. Nah, teman-teman, menghitung persediaan akhir itu sama dengannya menghitung persediaan awal untuk di triwulan berikutnya. Jadi, sebagai contoh, triwulan pertama persediaan akhirnya dihitung dari 72.000 yang dikurang dengan selisih yang tadi kita sudah hitung 12.000 itu akan menjadi 60.000 botol. Lalu 60.000 botol ini akan menjadi persediaan awal yang dikurang dengan selisih untuk triwulan kedua, yakni 60.000 dikurang 12.000 menjadi 48.000 botol. Dan seterusnya di triwulan keempat, yakni persediaan akhirnya menjadi 36.000 botol dikurang 12.000 botol. Hasilnya 24.000 botol. Lalu langkah ketiga menghitung jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan itu sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir. Seperti contoh triwulan pertama, yakni total penjualannya 95.000 ditambah persediaan akhir yang sudah kita hitung tadi 60.000 botol, totalnya 155.000 botol, dan seterusnya dihitung sampai triwulan keempat. Lalu, langkah keempat, menghitung anggaran produksi. Menghitung anggaran produksi sama dengan cara hitungnya adalah jumlah kebutuhan dikurang persediaan awal. Dari total yang tadi kita sudah hitung, itu dikurang persediaan awal. Seperti triwulan pertama, 155.000 dikurang 72.000 botol, yakni total produksi selama triwulan pertama itu 83.000 botol. Nah, jadi masih bersangkut paut ya teman-teman. Yang tadi kita sudah hitung di slide sebelumnya itu akan menjadi hitungan total jumlah produksi yang akan dihitung untuk triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Mempersingkat, lalu bisa kita lihat untuk
selisih yang sudah terhitung di awal 72.000 dikurang 24.000 sama dengan 48.000 dibagi 4 triwulan yang di 12.000. Nah, dari 12.000 ini kita akan kurangkan dengan 72.000. Setelah dikurang 72.000, hasilnya itu akan menjadi persediaan akhir. Setelah kita mendapatkan persediaan akhir akan dijumlahkan dengan total penjualan. Lalu dari total penjualan kita akan mendapatkan hasil jumlah kebutuhan. Setelah mendapatkan hasil jumlah kebutuhan dikurang persediaan awal. Nah, lalu terakhir kita akan mendapatkan jumlah total produksi dari triwulan pertama. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup penjelasannya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.